harapan dipeluk dengan empati, luka perlahan belajar tenang. Ketika nilai menjadi segalanya, siapa yang mendengar suara hati seorang anak? Di balik angka-angka, tersimpan banyak ketakutan. Takut gagal, takut mengecewakan, juga takut tak cukup baik. Tidak semua tekanan membentuk kekuatan. Sebagian hanya butuh dimengerti. Harapan orang tua tanpa disadari dapat berubah menjadi beban yang sulit. Keluarga bukan tempat menuntut kesempurnaan, melainkan ruang untuk tumbuh bersama. Saat kecemasan dipahami, komunikasi mulai disembuhkan. Di sini, belajar bukan tentang menjadi sempurna, tetapi diterima dan juga didengar. Nanti sehabis pelajaran kamu bisa tinggal sebentar ya di sini. Mindy, boleh ke sini sebentar nak? Sini dulu. Kamu kenapa akhir-akhir ini? Enggak, saya melihat nilai matematika kamu itu makin menurun. Apa? Ada yang salah dari kamu atau kamu ada pikiran? Atau ada masalah? Ya ada sih Bu, saya belajar kok Bu, ujian saya belajar. Cuma memang saya merasa selalu salah aja gitu buat belajar. Tapi saya nggak mau nilai saya jelek. Iya, soalnya ibu lihat nilai matematika kamu makin menurun. Biasanya kamu nggak kayak gini. Kenapa itu? Takut salah kenapa? Saya takut sama bunda saya. Oh, sama bundanya. Kenapa bundanya? Tahu sih, mungkin saya merasa aja kayak ajaran bunda saya menurut saya kayak terlalu keras. Jadi kayak saya merasa diporsir aja gitu. Oh, dan nanti kamu kalau ibu bawa ke ini guru BK nggak apa-apa? Ya, dan nanti kamu curhat aja sama ini ya. Kamu bisa lakukan sesi konseling ya sama guru BK kita ya. Oke, kalau anak. Kasih Bu. Iya. Bu, Apa itu cerita Bu? ini aku mau bilang, ibu wali kelas ini kan, Cindy, ibu kamu juga. Oh, yang kira apa ya Bu? Iya. Nah, Kenapa dia Bu? ini aku mau bilang Kak dulu, soalnya dia nih biasanya nilai matematika dia itu tuh selalu tinggi Bu. Nah, jadi baru-baru ini kami kan melakukan UAS apa sih ulangan kan Bu. Nah, terus anjlok kali Bu. Jadi saya panggil dia tadi. Saya bilang Bu, kamu kenapa nak? Saya bilang kan iya, saya takut Bu. Katanya saya takut sama bunda saya. Kenapa Bunda? Makanya bunda itu sering nyalahin dia gitu loh. Kayak harus nilainya tuh sempurna enggak sih? Iya, jadi aku bilang lah kayak gini ya Kak. Nanti kamu konseling aja lah sama guru BK kalau kayak gini.
itu gak melamun aja Bu katanya. Tapi memang saya masuk pun memang melamun terus dia Bu katanya, karena mikiri apa bundanya itu mau nilainya yang sempurna Bu, jadi dia bingung, dia takut. Tapi kan Bu, kayaknya ini bukan masalah akademik aja. Kayaknya memang ada tekanan emosional sama ini. Nah itulah Bu, setuju saya. Sepertinya komunikasi dia itu yang mempengaruhi si Nindi, komunikasi di rumahnya yang sangat mempengaruhi. Gitu ya Bu. Jadi saya mau undang orang tuanya untuk melakukan konsep keluarga. Gimana Bu? Silakan lah Bu, nanti kita kasih surat panggilannya dulu. Baik Bu. Ada baju baru nih. Mau nggak? Ada yang apa nih? Siapa? Guru BK Nindi. Iya, halo. Waalaikumsalam. Kenapa ya Bu? Kenapa ya Bu sama Nindi? Oh, jam berapa itu Bu kira-kira? Soalnya saya besok kerja Bu. Oh bisa, insya Allah ya Bu, saya sempatkan waktunya. Iya sama-sama. Waalaikumsalam. Ini guru BK Nindi nelpon. Ya Allah. Jadi besok sendiri aja. Kamu nih Ya udah, kawan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah hadir di ruangan ini. Nah di ruangan ini saya tidak mencari siapa yang salah, melainkan saya akan membahas apa yang memang terjadi dalam keluarga Nani. Baik Ibu. Bu, saya sebelumnya mendapat laporan dari guru mata pelajaran dan wali kelasnya Nindi. Katanya Nindi ini sering melamun Bu, terus nilai matematikanya juga turun dari semester sebelumnya. Nindi bilang dia takut sama ibu karena ibu mau nilai Nindi itu sempurna. Gimana Ibu? Sebenarnya saya enggak ini ya Bu, enggak apa ya menyuruh dia untuk belajar terus menerus. Saya cuma bilang kalau kamu tuh harus giat belajar gitu, biar sukses, biar nggak jadi kayak saya dulu gitu. Nah, ini setelah mendengar omongan dari orang tuanya, gimana perasaan? Ya, gimana Bu? Mereka memang gitu. Misalnya kalau ada tugas untuk rumah, Nanya ada temen di rumah. Terus juga kerjain sendiri, kan kayak pengen gitu kayak teman-teman yang lain gitu. Diajari semua orang tuanya, terus dibimbing, kasih tahu. Tapi kadang-kadang cuma belajar, nggak tahu perasaan orang tua main. gimana ya Nindi? Bunda kan kerja juga untuk kamu, nyari duit untuk kamu. Kalau Bunda nggak kerja, siapa yang jagain kamu sekolah? Ya, tapi kan bisa memang sedikit anaknya. Tahunya memang kerja untuk keluar. Jadi juga kan merasa sendiri aja. Saya sebagai tantenya Nindi, saya memang pernah melihat itu berlama-lama untuk belajar. Dia itu sambil menangis di kamar. Ya saya kan nggak tahu ya penyebabnya apa ya Bu. Nah, jadi Nindi gimana perasaannya setelah
sesekali boleh lagu zaman dulu aja tapi kayak ngajak gitu aja ini juga saya kalau tidak orang itu yang juga sekarang Nanti Bibi ngerasa kalau Bunda itu terlalu memaksa diri. Nanti Bunda coba untuk kerjanya dikurangi waktunya gitu, biar ada waktu untuk diri. Paham. Nah, kita sekarang mau tahu kan Bu, perasaan ini juga, perasaan ibu, perasaan ibu kawan. Semoga nanti kedepannya nggak jadi penghambat lagi untuk pelajaran ini, motivasi belajar meningkat, nggak sering ngelamun lagi, nilainya pun paling lebih tinggi. Jadi kita ini selesai ya Bu, masih 5 karena kita udah tahu nih kita juga unek-uneknya perasaannya yang takut dan Dulu, setiap kali membuka buku, yang pertama hadir bukanlah semangat, tetapi rasa takut. Takut salah, takut mengecewakan, takut tidak menjadi anak yang diharapkan. Aku belajar keras, tetapi hatiku lelah, seolah nilai menentukan siapa diriku. Namun perlahan, semuanya berubah. Di saat keluargaku mulai saling mendengar, aku merasa tidak lagi sendirian. Hidup ini mengajarkanku satu hal. Suara hati tidak pernah salah. Saat aku berani didengar, saat cinta hadir tanpa syarat, takutan itu perlahan murah. Sekolah juga hadir bukan hanya untuk menilai, tetapi untuk memahami. Dari sini aku belajar bahwa belajar itu bukan tentang harus sempurna. Belajar adalah proses tentang mencoba, gagal, bangkit, dan terus melangkah.